Hai minasan, konnichiwa. Macha Nihongo no Dipta desu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ya materi JLPTN 4 dengan materi pola kalimat soda. Nah, minasan, soda ini sendiri sebenarnya memiliki dua arti ya. Nah, arti yang pertama itu adalah soda yang memiliki arti katanya yang merupakan informasi yang kita dapat dari orang lain. Sementara soda yang kedua ini merupakan katanya titik-titik atau nampaknya titik-titik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, untuk soda yang pertama ini minasan, yang artinya katanya yang merupakan informasi yang kita dapat dari orang lain. Nah, untuk struktur kalimatnya sendiri, dia bisa menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Kemudian untuk kata kerja itu kita gunakan bentuk biasa ya atau futsuke. Contohnya seperti kata kakimas, itu bentuk biasanya adalah kaku, atau kata kakimasta, itu bentuk biasanya adalah kaita. Kemudian kita tambahkan so, itu berarti menjadi kakuso atau kaitaso, yang artinya katanya menulis. Lalu lanjut untuk kata sifat i, itu sonomama ya, seperti itu. Misalnya adalah pada kata omoshiroi, kemudian kita tambahkan so, berarti menjadi omoshiroiso, yang artinya katanya menarik. Lalu lanjut untuk kata sifat na, itu kita akan tambahkan da setelah kata sifat na. Jadi misalnya ada pada kata shizuka yang artinya sunyi, berarti kita tambahkan da, berarti menjadi shizuka da so, yang artinya katanya sunyi. Lalu untuk kata benda sendiri, dia sama persis dengan kata sifat na, kita akan tambahkan da di belakangnya. Berarti contohnya seperti pada kata daigakusei yang artinya mahasiswa, kemudian kita tambahkan da, berarti menjadi daigakusei da so, yang artinya katanya mahasiswa. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya contoh-contoh kalimat dari soda pola yang pertama ini. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama ini ada tonari no fufu wa rikon suru soda, yang artinya katanya pasangan yang berada di sebelah ini katanya akan segera bercerai. Nah, minasan bisa lihat bahwa kata yang digunakan di sini adalah kata kerja rikonsuru yang berasal dari kata kerja rikonshimas, yang bentuk biasanya adalah rikonsuru. Di sini berarti shimasnya menjadi suru ya. Kemudian kita tambahkan so di belakangnya, berarti menjadi rikonsuru so, yang artinya katanya akan bercerai. Nah, lanjut ya untuk contoh kalimat yang kedua, ini ada tomodachi ni yoru to kondo no testo wa muzukashi shou desu, yang artinya menurut teman saya tes kali ini akan sulit. Nah, bisa minasan lihat di sini bahwa yang digunakan adalah kata sifat i muzukashi yang artinya sulit. Kemudian kita tambahkan so di belakangnya, berarti menjadi muzukashi so yang artinya katanya sulit. Nah, mungkin bisa minasan lihat di sini ya bahwa biasanya kata so pola kalimat yang pertama ini menggunakan ni yoruto di depannya. Yang mana ni yoruto ini berarti menurut orang ketiga. Nah, ini selain tomodachi bisa orang lain ya, bisa sensei ni yoruto nani nani yang artinya menurut sensei nani nani, atau ryoshi ni yoruto nani nani yang menurut orang tua nani nani. Kemudian kita tambahkan so, katanya bla 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 ya minasan. Jadi bisa yang lain juga kita masukkan ke dalam kalimat ini. Nah, lanjut ya minasan untuk contoh kalimat yang ketiga. Ini ada ano shounen wa yuchubu de yumeda soda, yang artinya katanya anak laki-laki itu terkenal lewat YouTube. Nah, bisa minasan lihat sendiri di sini bahwa kata yang kita gunakan adalah kata sifat na yume yang artinya terkenal. Kemudian kita tambahkan da di belakangnya digabungkan dengan so, berarti menjadi yumeda so, yang artinya katanya terkenal. Kemudian kita lanjut ya untuk contoh kalimat yang terakhir. Ini ada okane mochi daso kedo amari kaimono shimasen, yang artinya meskipun katanya dia orang kaya tapi dia jarang berbelanja. Nah, bisa minasan lihat di sini bahwa kata yang digunakan adalah kata benda okane mochi yang artinya orang kaya. Nah, berarti kita tambahkan dengan so, berarti ada daya di antaranya. Berarti okane mochi daso yang artinya katanya orang kaya. Kedo amari kaimono shimasen, meskipun katanya dia orang kaya, dia jarang berbelanja. Nah, itu tadi untuk soda kalimat pola kalimat yang pertama. Kita lanjut ya untuk soda untuk arti yang kedua. Nah, lanjut ya minasan untuk pola soda yang kedua. Nah, so yang kedua ini memiliki arti kelihatannya atau nampaknya.
Untuk struktur kalimatnya sendiri, dia hanya bisa menggunakan kata kerja, kata sifat i, dan kata sifat na. Perlu minasan ingat bahwa kata benda tidak bisa digunakan dengan so pola kedua ya. Apabila minasan ingin menggunakan kelihatannya untuk kata benda, minasan bisa menggunakan pola mitai. Namun akan kita bahas untuk video-video berikutnya. Untuk kali ini kita coba bahas dulu ya untuk yang soda. Nah, untuk kata kerjanya sendiri, dia bentuknya sama persis dengan bentuk suzukeru yang dibahas di video sebelumnya ya minasan, yaitu menggunakan maske, di mana bagian masnya itu dihilangkan dan hanya menyisakan suku kata di depannya saja. Berarti contohnya nih, kaki mas, berarti menjadi kaki so, yang artinya kelihatannya menulis. Kemudian lanjut untuk ke kata sifat i, ini berbeda ya dengan so yang sebelumnya, di mana huruf i pada kata sifat tersebut kita hilangkan. Contohnya adalah pada kata omoshiroi, berarti kita hilangkan i-nya menjadi omoshiroso, yang artinya nampaknya atau kelihatannya menarik. Lanjut untuk kata sifat na, itu tidak ada penambahan da atau penambahan na di belakangnya. Contohnya adalah pada kata shizuka yang artinya sunyi, itu kita langsung tambahkan saja dengan shizuka, langsung kita tambahkan saja dengan so ya, berarti menjadi shizuka so, yang artinya kelihatan atau nampak sepi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita coba lihat ya untuk contoh kalimat dari pola so yang kedua ini. Nah, yang pertama ada ano fukurawa yabure so desu, yang artinya kantong plastik itu nampak sobek atau nampak robek. Nah, bisa minasan lihat bahwa kata kerja yang kita gunakan di sini adalah kata kerja yaburemas, yang artinya sobek. Nah, yaburemas ini kita hilangkan ya, masnya hanya menyisakan yabure, kemudian kita tambahkan dengan so, berarti menjadi yabureso, yang artinya kelihatan atau nampak sobek. Nah, lanjut ya untuk contoh kalimat yang kedua. Ini ada kono kabang wa takaso kedo jitsu wa 3,000,000 rupiah dake desu, yang artinya meskipun tas ini kelihatan mahal, namun aslinya hanya seharga 30.000 rupiah saja. Nah, bisa minasan lihat bahwa kata sifat yang kita gunakan di sini adalah takai, yang artinya mahal ya. Kemudian huruf i-nya itu kita hilangkan, kemudian kita tambahkan so, berarti menjadi takaso atau yang artinya nampak atau kelihatan mahal. Lalu lanjut untuk contoh kalimat yang ketiga, ini ada ano kisaten wa itsumo nigiaka so desu, yang artinya kedai itu selalu nampak ramai. Nah, bisa minasan lihat sendiri bahwa kata sifat yang digunakan di sini adalah kata sifat na nigiaka, yang artinya ramai. Kemudian tidak ada tambahan apapun ya setelah nigiakan ini. Kemudian kita tambahkan so, berarti menjadi nigiakaso, yang artinya nampak atau kelihatan ramai. Kemudian lanjut ya untuk contoh kalimat yang terakhir. Ini ada furu no mizu wa kirei so dakara koko de oyogitei, yang artinya karena air di kolam ini nampak bersih, saya jadi ingin berenang di sini. Nah, bisa minasan lihat bahwa kata sifat yang digunakan di sini adalah kata sifat na kirei ya. Nah, mungkin untuk minasan ingat kembali bahwa kirei ini meskipun ada i di belakangnya, dia tergolong kata sifat na ya. Jadi tidak dihilangkan i-nya atau tidak ditambahkan na atau da di belakangnya. Hanya kireiso, yang artinya nampak bersih. Oh iya minasan, pengecualian ya untuk pola so yang kedua, ini pada kata yoi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa setiap kata sifat i itu huruf i di belakangnya dihilangkan. Namun pada kata yoi atau kata i ini kita tidak ubah menjadi yoso ya minasan, berarti menjadi yosaso, yang artinya kelihatan bagus atau nampak bagus. Berlaku juga untuk kata nai ya. Kalau kata yang mengandung kata nai, itu kita tidak merubahnya menjadi naso, berarti menjadi nasaso, yang artinya kayaknya tidak ada. Oke minasan, kira-kira tadi itu ya penjelasan tentang materi soda kali ini. Shitsumo ga arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Hai. Taberu ya. Baik. Jadi tadi ada dua pola ya untuk kata so ini. Untuk taberu sendiri itu kita pakai yang pola so yang pertama, itu dia pakai kata kerja bentuk biasa.
Berarti taberu ini kata kerjanya, kata bentuk biasanya adalah taberu sendiri kan. Kemudian kita tambahkan so, berarti menjadi taberuso, yang artinya katanya makan. Lalu untuk pola yang kedua, itu taberu itu bentuk maskenya adalah tabemas. Berarti kita hilangkan bagian masnya, berarti hanya menjadi tabeso, yang artinya kelihatan makan atau nampaknya makan, gitu. Itu untuk contoh kata taberu. Apakah bisa dipahami? Baik, Hoka no Shitsumo ga arimasu ka? Sensei, kan saya pernah dengar yo yang ada artinya seperti, apa bedanya sama so? Baik, jadi perbedaan antara pola so dan juga pola yo itu ada pada struktur kalimatnya ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan coba ya lihat untuk video-video berikutnya tentang materi yo. Baik, itu tadi video Macan Nihongo kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan juga apabila kalian ingin punya saran materi untuk video berikutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata aimashou!